Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, agak lama barusan settingan virtualnya agak banyak. Gitu. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada mata kuliah manajemen strategi di sesi yang ke-9. Hari ini ada mahasiswa yang datang ke kelas. Siapa namanya? Rike apa? Rike apa? Rike Rismawati sama Cindy Dwi Laksana. Kameranya tidak bisa nyala. Yang untuk ke mahasiswanya. Nah, sesi ini sebetulnya Bapak nggak akan terlalu lama, karena sesi ini Bapak akan hanya mengulas evaluasi UTS sama satu materi mengenai analisis SWOT. Ya. Aja kita lihat materinya, kita akan memahami lebih jauh apa itu analisis SWOT, bagaimana langkah-langkah yang akan kita gunakan untuk mematchingkan gitu, strategi yang telah kita buat, strategi strength, weakness, opportunity, sama threat. Ya, strategi kekuatan, strategi kelemahan, strategi ancaman, serta peluang. PPT-nya sudah pindah? Sudah, Pak. Oke. Tujuan pembelajaran dari sesi yang ke-9, Bapak harapkan mahasiswa dapat memahami analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dalam konsep manajemen strategi. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami faktor utama lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Yang ketiga, tutup lagi. Ketiga, Bapak harapkan mahasiswa nih dapat memahami implementasi strategi SWOT berdasarkan hasil identifikasi faktor lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Nah, kistik dari analisis strategi serta pilihan apa saja yang harus digunakan misi dan goals daripada tujuan perusahaan. Ya, kita lihat apabila suatu perusahaan dapat menggunakan berbagai alternatif, itu berarti perusahaan tersebut unlimited dalam artian banyak strategi yang digunakan. Bayangin nih, kan manajemen strategi itu digunakan pada saat berperang. Bayangin kalau kita mau perang, ya ternyata kita tuh hanya menggunakan satu taktik atau satu strategi. Contoh misalnya, kita perang hanya perang di darat. Ya, kita tuh negara A lawan negara B, tapi negara A tuh strateginya hanya perang di darat, sedangkan strategi negara B tersebut gitu, strateginya tuh di darat, laut, dan udara. Nah, kira-kira siapa yang menang? Udah ketebak ya? Siapa yang banyak mengimplementasikan strategi itu yang dapat meningkatkan keunggulan yang kompetitif. Dari situ makanya strategi. Ya. Jadi alternatif itu kumpulan alternatif yang paling menarik yang dapat dikelola.
Nah, siapa sih yang terlibat di manajemen strategi, di analisis strategi? Kira-kira kalau di perusahaan, siapa aja yang terlibat di dalam perencanaan strategi? Coba tebak. Kira-kira di dalam satu perusahaan, dalam perancangan strategi. Manajer, terus CEO, Pak. CEO, terus ada lagi BOD mungkin. apa? Pak, maaf, Pak. Sini speakernya terlalu kencang, Pak. Jadi nggak jelas. BOD, Pak. Hah? Direksi, Pak. Board of Direction, Pak. Direksi. Ya. Nah, beda. Nah, yang pasti ya sebaiknya dalam merancang perumusan manajemen strategi atau analisis strategi ya itu sebanyak mungkin misalnya itu diupayakan ada satu perwakilan. Kenapa? Karena perumusan strategi itu dirumuskan ya direksi semua untuk masa depan perusahaan tersebut. Jadi langkah jarak, langkah tujuan jangka panjang perusahaan tersebut. Mulai dari kita mengembangkan visi dan misi. Ya, setelah terkumpul nih kira-kira orang-orang yang berkompetensi ya. Nah, biasanya disebut dengan research and development di bagian research and development R&D. NRD juga banyak, ada bagian produksinya. Nah, di situ kita lihat visi dan misi perusahaan, lalu audit eksternal dan audit internal. Kita udah belajar ya. Nih, sekarang kita masuk ke chapter yang kelima. Setelah kita analisis visi dan misi perusahaan, eksternal, lingkungan internal, baru ke pencocokan strategi. Nih, UTS kita baru sampai ke stage 1. Ya, baru langkah menginput. Nih, input apa saja? Input faktor eksternal, input faktor internal, serta kompetitif profile metrik. Nah, UTS itu baru sampai situ. UTS sampai UAS, kita belajar stage yang kedua, matching ya, menyatukan sama decision, mengambil keputusan. Sesi UTS ke sana, kita belajar analisis SWOT, ya bagaimana mematchingkan antara internal dan eksternal menjadi kekuatan perusahaan atau dapat meminimalisir ancaman dari pesaing. Lalu kita bikin space metric setelah kita analisis SWOT ya. Tapi sesi 9 ini Bapak bahas baru sampai analisis SWOT. Nah, sesi 10 Bapak bahas yang space metric strategi ya. Sesi 11 baru ke BCG. Sesi ke-12 baru ke internal dan eksternal metrik. Ke-14 strategi metrik, 15 decision. Nah, jadi pas sampai dengan UAS, kita ngebahas satu-satu nih. Analisis SWOT, space metric, BCG, IE, dan strategi, sama QSPM, quantitative strategi planning metric. Seru kalau belajar manajemen strategi. Ilmunya pasti dipakai terus, karena analisis suatu alat simpel, tapi manfaatnya banyak. Sebentar ya, Dan ya.
Jangan lupa kasih. Yud ya. Nah, sekarang kita lihat analisis SWOT atau biasa disebut dengan SWOT metric. Ya, ini lihat bagaimana strength sama opportunity dijadikan satu. Kan kita udah buat tuh internal dan eksternal. Sekarang tuh bagaimana si internal dan strategi. Nah, mulai dari kita menggabungkan strength sama opportunity. Berarti menggabungkan kekuatan, gunakan kekuatan internal perusahaan untuk memanfaatkan peluang eksternal. Jadi dilihat lagi UTS-nya, kira-kira kekuatannya asingkan, kira-kira bagaimana kita dapat memanfaatkan peluang eksternal tersebut dengan kekuatan yang ada. Weakness dan opportunity, ya. Berarti kan weakness itu kelemahan, opportunity itu peluang.
Jadi bagaimana tujuannya untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal. Lalu ada strategi strength dan threat, kekuatan dan ancaman. Ya, bagaimana menggunakan kekuatan perusahaan untuk menghindari atau mengurangi strategi strength dan threat, kekuatan dan ancaman. Lalu ada strategi weakness dan threat, bagaimana strategi kelemahan dan ancaman. Nah, ini taktiknya defensif, ya, bertahan. Diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal. Nah, bagaimana merumuskan dari langkah-langkahnya? Ya, ini langkah-langkahnya. Step yang pertama, buat daftar peluang, opportunity. Ini udah buat daftar ancaman. Ya, daftar ancaman utama pada perusahaan tersebut. Kan perusahaannya udah ada ya, udah dibagi kelompoknya dua-dua. Ini udah ada kekuatan, peluang, serta daftar internal udah ada, udah dibikin di UTS. Tapi habis ini Bapak review UTS-nya masih ada beberapa yang masih keliru. Nah, yang belum mulai dari sini, yang 5 belum dengan peluang eksternal dan catat strategi strength opportunity yang dihasilkan dalam sel. Ini belum. Yang keenam, cocokkan kelemahan internal dengan peluang eksternal dan mencatat strategi kelemahan dan peluang yang dihasilkan. Itu sama belum. Cocokkan kekuatan internal dengan ancaman eksternal dan catat strategi strength dan threat, kekuatan dan ancaman yang dihasilkan. Ke-8 juga sama, belum. Mencocokkan kelemahan internal dengan ancaman di weakness dan threat yang dihasilkan. Nih, selalu spesifik sejauh mungkin dalam menyatakan faktor dan strategi. Ya, upayakan dalam pembuatan strategi matrix SWOT ini mendalam. Ini contoh, ini misalnya di Pengalengan misalnya. Contoh ini ya. Nih, udah. Di pasnya tuh ada peluang. Lihat, sekolah tinggi ilmu komputer. Peluang bagi sekolah tinggi ilmu komputer yaitu lowongan pekerjaan yang luas. Teknologi ya, udah eranya digitalisasi. Jadi sekolah ilmu komputer banyaknya peminat, tapi jangan mau kalah gitu. Terus tuntutan keahlian komputer dalam pelajari nih masalah komputer, bisa otodidak gitu. Banyaknya SMK ilmu komputer. Nah, inilah 4 peluang. Lalu ada ancaman. Ancaman apa aja sih bagi sistem tersebut? Munculnya PTS ya, perguruan tinggi swasta yang sejenis. Jadi sekarang lagi banyak nih sistemik bermunculan. PTS lain mempunyai status akreditasi lebih baik. Ini jadi ancaman ya. Kan udah mah banyak PTS, perguruan tinggi swasta, pesaing, terus akreditasinya mereka lebih bagus. Lalu SDM ya banyak, turnover pekerjanya, keluar masuknya pekerja. Lalu jumlah mahasiswa yang menurun, ini jadi ancaman. Ancaman. Kelebihan sistemik tersebut apa? Belum ada pesaing misalnya, karena ini lokasinya di Pangalengan, berprofesi beragam. IT kan banyak ya, ada programmer, ada database, ada software engineering. Wah, banyak kalau IT. Lalu mempunyai sistem informasi terpadu untuk layanan mahasiswa. Tempat
representatif, ya, enakeun gitu. Kelemahan dari adanya STIMIK di Pangalengan yaitu manajemen belum profesional, karena kan STIMIK-nya baru ya. Karena baru fasilitas belum memadai, masih C. Lalu belum terjadi komunikasi yang baik. Di sesi 9 ini, kita bagaimana merancang ini nih, matrix SWOT. Kan kalau peluang udah buat, ancaman udah buat, sama udah buat. Rumuskan strategi strength dan opportunity, kekuatan dan peluang. Lihat, ini hasil dari matrix SWOT. Ya, kalau strength dan opportunity, kelebihan ini bagaimana dua kolom ini saling support. Ya, lihat, misalnya strategi dari strength dan opportunity, strategi dari kelemahan dan peluang. Bekerja sama pihak terkait, update tren teknologi informasi kemudian pada masyarakat, mengisi kegiatan kampus dengan melibatkan siswa SMA, lalu memperhatikan kualitas lulusan dalam menghadapi dunia kerja. Lihat ya, strategi SO dalam menghadapi dunia kerja. Nah, kalau bisa nih, ini tuh kasih lulusan, kualitas lulusan dalam menghadapi dunia kerja. Berarti ini tuh melibatkan, ya jadi di sini misalnya kasih S2. Terus memperhatikan kualitas lulusan dalam menghadapi dunia kerja. Berarti ini masukkan namanya dunia kerja, kan ada lowongan. Lowongan kerja berarti kita harus memperbaiki kualitas 1. Jadi S2, lalu misalnya ini mengisi kegiatan kampus dengan melibatkan sekolah sederajat. Nih, mengisi kegiatan kampus bisa di ini berarti strength 4. Jelek banget ya. Kampus dengan melibatkan ilmu komputer. Jadi dikasih tanda bahwa dari kekuatan, ngerti nggak Anda? Bisa dipahami sejauh ini? Mana Bapak itu ya? Ngerti nggak Anda? Bagaimana kekuatan dari perusahaan tersebut bisa menangkap peluang? Kan Wanda tuh udah bikin nih kekuatan dari perusahaan Wanda apa? Nah itu kemarin UTS bukan bullying ya? Terusin, jadi ini tuh tugasnya meneruskan yang UTS kemarin. Ya, kita udah punya peluang dari perusahaan yang kita analisis, kita udah punya ancaman dari perusahaan yang kita analisis, kita udah punya kelebihan sama kekurangan. Sekarang bagaimana kelebihan dari perusahaan tersebut bisa menangkap peluang? Bagaimana kelemahan perusahaan tersebut bisa juga menangkap peluang atau meminimalisir kelemahan perusahaan. Kalau kelemahan dan ancaman, bagaimana perusahaan tersebut dapat defensif, dapat bertahan menghadapi ancaman dari kompetitor, dari perusahaan lain. Enggak? Benar. Contohnya gimana Pak? Kan misalkan punya peluang, kesempatan, peluang apa sih? Menanggapi peluang, gimana? Perusahaan Wanda teh apa? Wuli. Nah, kekuatan Wuling apa? Kekuatan Wuling itu apa? Terus
peluang industri mobil tuh apa. Misalnya jadi strateginya tuh Wuling harus menerapkan energi ramah lingkungan atau mobil listrik. Gitu. Kenapa? Karena kompetitor Tesla udah pakai mobil listrik gitu. Di Eropa tuh udah pakai listrik. Di Indonesia masih BBM. Jadi kan kekuatan Wuling untuk menangkap peluang. Peluangnya apa? Tingkat penjualan mobil banyak. Gitu. Jadi bagaimana si Wuling ini inovasi dalam menangkap peluang. Coba ya, sekarang lanjut ya yang strategi strength dan threat. Ini lihat. Strength, kekuatan, threat, ancaman. Bagaimana kekuatan dapat meminimalisir ancaman. Mengembangkan perguruan tinggi swasta dari segi aktif promosi di berbagai media. Banyak melakukan sosialisasi ke masyarakat, meningkatkan kesejahteraan SDM, sumber daya manusia. Ini lihat, sama ancaman. Meningkatkan kesejahteraan SDM, banyak SDM yang mengundurkan diri. Dalam artian banyak pegawai yang mengundurkan diri. Nih, kalau di Inaba banyak pegawai yang mengundurkan diri, berarti kenapa? Berarti kesejahteraan pegawai tersebut kurang biasanya. Jadi time, misalnya kalau di time nggak banyak yang resign, berarti kesejahteraan pegawainya bagus. Tapi kalau di time banyak yang resign, berarti kesejahteraannya kurang. Gitu. Paham nggak? Banyak melakukan sosialisasi ke masyarakat. Ini tuh untuk belum ada mempunyai sistem informasi terpadu yang untuk layanan mahasiswa menghasilkan lulusan berprofesi beragam. Ini bisa masuk. Banyak melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk mengurangi ancaman ini. Karena PTS lain mempunyai status akreditasi yang sosialisasi ke masyarakat marketing. Kayak Inaba, marketing terus gitu. Ke arah sana marketingnya, tapi ke arah sana. Sekarang kita strategi, weakness, dan opportunity. Memperbaiki kualitas manajemen, memperbaiki dan menambah fasilitas sarana dan prasarana, memperbaiki akreditasi, melakukan pendekatan dan komunikasi baik itu antar dosen, staf maupun mahasiswa. Nah, strategi kelemahan, tapi bisa menangkap peluang. Kelemahannya dari sistemik apa? Akreditasi. Berarti strateginya memperbaiki akreditasi. Terus belum tujuan pendekatan dan komunikasi, baik itu antar dosen, staf maupun mahasiswa. Sekarang yang strategi weakness dan threat. Selalu melakukan evaluasi. Mempererat kerjasama antar manajemen, monitoring alumni. Ini strategi ini dibuat untuk berarti selalu melakukan evaluasi ya terhadap kekuatan, kelemahan, pererat kerjasama, monitoring alumni. Nah, ini tugasnya sampai sini. Bagaimana kita merumuskan strategi di strength sama threat sama weakness dan threat. Ya. Mungkin sesi 9 SWOT metric dulu aja ya strateginya. Sesi selanjutnya. Sekarang Bapak evaluasi dulu UTS.
Kelihatan belum? Udah Pak, kelihatan. Deden ada deh. Siva, Rifa hadir Pak. Roman Seng, Sanasri Pak. Siva pakai S. Herdi. Iya salah Bapak. Catatan dari Bapak ya di SWOT-nya. Nah, terus kalau nggak ada catatan biasanya udah benar. Herdi tidak ada keterangan di SWOT sama tidak ada CPM. Bapak, Rifa, Pak, mau ya, nanya, itu yang Widi kok kosong apa ya? yang siapa? Widi, Belum juga dipanggil. oh iya maaf Pak. Rizal, Rifa, Septianti ada? Ada Pak. Ada Pak. Rifa, Iya Rifa hadir. tidak ada. Hadir. Analisis SWOT, kita analisis punya Rifa ya. Nah, Oh iya yang Pak. 4. Siap 6, 3, 4. Oke. Kita lihat punya Rifa. Udah kelihatan? Kelihatan belum? Udah Pak kelihatan. Rifa. Dan luas. Terangannya Rifa. Luas. Kelas skor itu. Nah, kenapa jaringan luas? Di sini tulis keterangan. Karena BRI, nah itu keterangannya. Terus kenapa profesional? Tulis di keterangan alasan Rifa menyampaikan tenaga kerja profesional itu apa? Gitu. Karena BRI sudah lama gitu, melanglang buana, udah hampir 100 tahun. Nah, jaringan yang luas di seluruh Indonesia dan terhubung online. Mungkin yang luas di seluruh Indonesia yang terhubung dengan online. BRI ada di mana-mana, telah menggunakan digitalisasi Indonesia dan terhubung dengan online. Padahal BRI itu udah punya satelit, jadi tidak hanya di Indonesia. Namanya BRISAT. Zaman Bapak masih di BRI meluncurkan satelit. Peluang besar memenangkan hadiah total miliaran. Ini teh apa? Kenapa Rifa menyampaikan ini? Maksudnya apa? Rifa? Iya Pak. Kenapa Rifa menyampaikan peluang besar memenangkan hadiah? Iya Pak. Alasannya apa? Itu kayak undian kalau nabungnya udah banyak. Kenapa ketawa? Peluang besar memenangkan hadiah. Nah, ini udah Bapak periksa semua UTS-nya, poin-poinnya. Banyak yang nggak nyambung. Peluang besar memenangkan hadiah total miliaran rupiah. Bang Beri, ini apa kuis? Kalau mau pernyataannya diganti. Bang Beri banyak mengeluarkan program-program atau undian yang berhadiah. Oh iya Pak. Nah, baru agak masuk akal itu. Hari ini peluang besar memenangkan hadiah. Program marketing lebih lengkap dan variasi. Maksudnya gimana?
Maksudnya gimana? Program marketing lebih lengkap. AO. Iya Pak, jadi kayak marketingnya ada banyak kayak FO, AO ya yang gitu. Riva di BRI, Ke pelosok-pelosok. Riva di BRI, Riva Iya Pak. di BRI, Enggak. Enggak Pak, enggak di BRI. program marketing lebih lengkap dan variasi. Kalau mau segmentasi pasar lengkap. Segmentasi itu apa aja? Ada kredit kecil, ada kredit mikro, ada kredit menengah, ada kredit retail. Itu segmentasi pasar. Ya. Iya, iya Pak. Kalau mikro misalnya, mikro tuh dari 200 juta ke bawah. Terus ada kredit kecil 500 sampai 200 juta. Ada kredit retail dari 500 sampai 2 miliar. Ada kredit menengah dari 2 miliar sampai 40 miliar. Nah, itu segmentasi dari kredit. Pembukaan rekening tabungan si pedes yang mudah dan praktis di seluruh unit kerja. Emang BRI rekeningnya cuma si pedes aja? Tidak. Ada juga Britama. Dari Pamada. Contohnya BRI. Bapak orang BRI. Pembukaan rekening. Simpedes tuh buat di unit-unit. Kalau di BRI cabang, di KCP itu Britama. Ya. Simpedes itu simpanan pedesaan. Untuk di desa. Gitu. Kalau yang menengah ke atas pakainya Britama. Jumlah dan frekuensi store dan ambil tidak dibatasi sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Kalau ini kekuatan BRI, bukan. Ini mau bukan kekuatan dari BRI, layanan dan frekuensi store ambil tidak dibatasi. Ada batasannya semua. Perbankan juga ada ketentuannya dari OJK. Ini nggak usah dicatat. Layanan produk sesuai kebutuhan. Nah, ini terlalu mengambang gitu. Dilengkapi dengan BRI Card, kartu BRI yang berfungsi sebagai kartu ATM dan kartu debit dengan fitur transaksi yang lengkap. BRI Card yang berfungsi sebagai kartu ATM dan kartu debit yang fitur transaksi lengkap. Kalau fitur transaksi lengkap bukan BRI Card, tapi Brimo, BRI Mobile. Ini semua ininya ya. Kekurangan histori transaksi tidak jelas siapa yang transfer dan ini transaksinya apa. Punya Brimo nggak, Riva? BRI Mobile. Kata siapa histori transaksi yang ditampilkan hanya 5 transaksi. Bisa per bulan. IB yang Bapak mah nggak error terus. Waktu menunggu di layanan CS kelamaan. Semua bank itu mah menunggu penciptaan produk dan program yang bervariasi. Bangun 35.000 plus banking di seluruh Indonesia. Ini kita ngebahas nggak hanya BRI aja. Bisa kompetitor kita memperluas promosi iklan, melakukan transaksi online banking untuk mempermudah nasabah, munculnya UPM baru yang membutuhkan pinjaman untuk modal usaha. Kebijakan pemerintah yang membatasi jumlah bank, ini bukan ancaman, kebijakan pemerintah yang membatasi jumlah bank mah, ya bagus kan BRI udah ada, nggak akan ditutup. Ini mah ancaman bagi bank baru, bank pesaing asing membuka cabang sehingga menimbulkan kompetitor. Sekarang kompetitornya apa, Cok? Fintech, finansial teknologi. Sudah banyak fintech ya, kayak Oppo, kayak GoPay, ShopeePay, PayLater,
Link, Dana, itu kan fintech-fintech yang jadi kompetitor perbankan. Barangkali 10 tahun lagi nggak ada lagi perbankan. Sudah banyak fintech-fintech bermunculan. Sekarang kalau bank, lihat biaya gaji karyawannya berapa, biaya sewa gedung berapa. Nah, banyak bank yang kolaps karena pengeluarannya yang besar. Sedangkan fintech kan berbasis aplikasi, mudah. Cost-nya nggak sebanyak perbankan. Makanya sekarang teller yang bentar lagi nggak ada. Ya, nih mindsetnya jangan mau jadi teller ya. Bentar lagi nggak ada, diganti sama mesin deposit tunai sama tarik tunai. Bank pesaing asing membuka cabang sehingga menimbulkan kompetitif. Tingkat inflasi yang meningkat mengurangi minat masyarakat untuk menyimpang uang di bank. Banyak munculnya bank komersial yang menyediakan produk dan jasa. CPM-nya oke, masuk akal ya. Bank BRI, Bank Mandiri sama BRI bagusan mana gitu? Kalau BCA unggul ya. Kenapa BCA unggul? Menurut Ripa gimana? Ada kelebihan sama kekurangannya masing-masing, Pak. Ya apa? Keunggulan dari BCA sama bank pesaing. Kan ini Ripa menyampaikan bank BCA nilainya 3,44. Yang lain di bawah BCA. Dilihat juga di sini periklanan rating 4. Periklanan gede banget ya bobotnya. Kalau menurut Bapak mah Bank BRI, Mandiri, BCA periklanan mah sama-sama aja. Setara gitulah. Kalau inovasi produk, nah bisa aja nih inovasi produk BCA lebih unggul. Karena BCA tuh suku bunganya murah. Bank perbankan suku bunganya 2 digit. BCA 1 digit. Terus nasabah macet ya, non-performance loans, itu BCA kecil. Karena mereka memberikan kredit hanya kepada nasabah existing yang sudah terlihat perputaran usahanya tuh udah bagus gitu. Jadi kalau majuin pinjaman ke BCA, tapi nasabah tersebut tidak pernah pakai rekening BCA, itu biasanya tidak diterima. Jadi biasanya kalau yang udah banyak perputaran usaha, nyari nasabahnya ada di situ. Nah itu bagus strateginya, harusnya diterapkan sama Bank BUMN juga. Terus ada perjanjian kalau diberikan kredit sama Bank BCA tuh perputaran usahanya harus di BCA. Jadi bagus BCA tuh. Dia tuh fee-based income-nya besar. Fee-based income tuh pemasukan dari fee-based tuh kayak transfer antar bank gitu. Atau dari internet banking misalnya banyak. Besar pemasukannya. Beda sama perbankan BUMN kita. Besar pemasukannya dari bunga. Gitu. Bukan dari fee-based income. Sedangkan saat ini tuh yang bagus tuh sudahlah, tinggalkan bunga, kuatkan fee-based income. Ya. Jualan pulsa di BCA Mobile gitu banyak dipakai. Nah, itu kan ada untungnya buat BCA. Nah, itu fee-based income tuh, bayar listrik PLN, fee-based income. Ya, bukan hanya di kredit gitu mindsetnya, tapi semua fasilitas BCA-nya digunakan. Oke. Januari. Ripa, Rizal ada?
Sri Wahyuni, Cecep. Cecep, ini belum UTS, Cecep. Ada yang kenal Cecep? Ada nomornya, tolong diinfoin, belum UTS. Aulia. Hadir. Ilham Nurul. Acep. Adinda. Windy. Hadir, Pak. Widi. Widi. Ya, Pak. Ada obat ini enggak? Ekstrak buah beri. Apa, Pak? Buah beri. Namanya apa ya? Ekstrak buah beri. Kalau nggak salah ada sih, Pak, tapi mereknya mungkin beda merek gitu, Pak. Mereknya apa? Dari apa ya? Cuman itunya teh cranberry gitu, Pak. Namanya teh cranberry bukan ekstrak. Dia lebih beri bukan? Kenapa, Pak? Ntar WA Bapak ya. Bapak lagi nyari obat. Oh iya, boleh, Pak. Obat mata, bilberi. Muhammad Rizky. Ih, Bapak bentar. Aku mau nanya kenapa yang aku kosong, Pak? Perusahaannya apa? Itu sama kayak Adinda, Rabani Asisa. Tapi udah ngerjain. Udah di-upload Udah, belum? Pak. Oke, nanti Sertiani Hadir, Pak. Rebak kopi. Dea. Dea ada? Ini dia nih banyak CPN-nya belum dikerjakan. Eksternal faktornya belum dikerjain. Ratih. Hadir, Pak. Rike. PPT tidak jelas. PPT-nya nggak jelas, Rike. UAS-nya, Rike. Coba lihat. Hancur. Iya. Sok. Agus. Nabil. Yana. Ersa. Reza. Sri Wahyuni. Hadir, Pak. Sri Wahyuni yang PTLN, yang Ya, Pak, betul. Wanda. Bagus, nggak ada catatan berarti. Arlentina. Ratnaningsih. Ramlan. Hadir, Pak. Coca-Cola. Alwin. Anissa. Diki. Sangkala. Sonia. Cantika. Oh, hadir, Pak. Cantika nggak ke sini? Biasanya hadir sama Wanda. Oh, katanya Zoom, Pak. Hah? Nya Zoom. Oh. Tas body bag. Sinta. Rintan. Indra. Cindy. Cindy Dwi Laksana Putri. Multi Garmen Jaya itu apa? Kardinal. Apa caranya kardinal semua? Terpesen ya? Potongan nggak? Renita. Andri. Sinta. Jenny. Izin. Oh, kamera tadi itu Jenny sih. Jenny. Kodipeksin. Jabarudin Akbar. Amira. Anggi. Desti. Hadir, Pak.
Muhammad Saiful. Muhammad Saiful. Silmi. Fajar. Dewi. Ayu. Siva. Abdul Ghani. Citra. Nisa. Suci. Hadir, Pak. Bapak, mohon maaf, Tidak dimaafkan. Pak. Itu saya tadi hadir dari pertama, cuman tadi sinyalnya lagi jelek, hujan jadi keluar sendiri, Pak. Citra, Iya. Ya. makasih. Herdi juga Pak. Suci. Kristina. Parunika. Hadir Bapak. Parunika hadir. Alhamdulillah Pak. Kristina. Febrianita. Hadir, Pak. Oke. Herdi yang belum ya. Iya Pak. Apa? Berarti tidak ada revisi. Yang ada ya Bapak. Biarin aja. Ya, udah dilihat tadi UTS. Mungkin cukup pertemuan 9. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Presentasi nanti setelah materi Bapak sampaikan semua. Sama BCG, masih banyak materinya sih. Tapi Bapak mau coba 2 minggu ke depan, mau coba dulu. Presentasinya cukup yang kalian masukin di analisis SWOT spesifik enggak gitu ya, jadi lebih dalam enggak, jangan masih ini ya. Tadi yang siapa tadi tuh, tolong perbaiki ya, Rifa. Baik, kalau nggak ada pertanyaan Bapak akhiri. Sehat-sehat buat kita semua. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.